Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shiyam syahra unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi uhiya al-Qur'an wa yaqulu fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Ibu bapak tarwi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam ke-17 Ramadan. Berarti sudah 16 puasa kita lewati, jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di masjid ini tidak ada yang pernah dihipnotis selama Ramadan ini. Ada itu konten media sosial dihipnotis kibede, belok kiri sendiri itu motornya masuk warung coto, nanti dua mangkuk coto na makan baru narasa dihipnotis kan apa pun basro makin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam 17 Ramadan itu masyhur kita peringati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi salah satu yang memberkahi barakai pun Allah Ta'ala yang namanya Ramadan itu karena salah satunya adalah turun Al-Quran di malam itu, di bulan itu. Turun Al-Quran di bulan itu disebutlah Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu, pemimpin seluruh bulan yang ada. Al-Quran itu diturunkan kemana? Kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin, penghulu para nabi-nabi dan rasul-rasul. Diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat pemimpin seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malam diturunkannya Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Malam yang kebaikan-kebaikannya, kemuliaan-kemuliaannya adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, menurunkan Al-Quran. Jadi kalau Allah Al-Quran mengungkapkan kata kami, memakai kata kami jamak, maka itu bukan cuma melibatkan Allah semata, tetapi juga melibatkan makhluk-makhluknya, melibatkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anzalnahu, anzala, menurunkan, nazzala juga menurunkan, jadi tanazzalul malaikah, turun malaikat. Kalau anzala berarti turun sekaligus. Jadi Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz kemudian turun di langit bumi secara keseluruhan. Anzalnahu, anzala. Kemudian hu ini ditujukan kepada Al-Quran. Jadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik biasanya tidak disebutkan, tetapi memakai kata ganti.
Biasa datang gubernur, ya. Bukan namanya gubernur yang disebut, tapi gubernur. Biasa juga kita bilang beliau. Kenapa? Sebagai penghormatan atas posisi yang ia miliki. Begitu juga Al-Quran. Maka di sini disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailah Al-Qadr. Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu yang dimaksud? Tahukah kalian? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an mengungkapkan memakai kata wa ma adraka, maka itu bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa yang luar biasa. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Ya, karena peristiwa yang luar biasa, ya, tentang kiamat. Begini-pun juga Al-Quran. Al-Quran itu peristiwa yang luar biasa. Maka diulangi lagi katanya, wa ma adraka. Tahukah kalian apa itu mal Qari'ah? Apa itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu Lailah Al-Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini bagian daripada turunnya Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Al-Qadr itu menurut para ulama tafsir, itu ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan ketetapan. Ya. Jadi setiap turun Lailatul Qadar, maka itu ditetapkan dalam 1 tahun tentang amal-amal atau apa-apa saja yang mau ditakdirkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, Al-Qadar itu bisa diartikan sebagai kemuliaan. Kenapa? Karena khairum min alfi syahr. Mulia karena ibadah kita pada saat itu dihitung 1000 bulan. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Umpamanya salat tarawih kita pada malam ini seumpama turun Lailatul Qadar, maka itu nilainya sama dengan kita beribadah tarawih selama 1000 bulan. Ulama kita mengatakan 1000 bulan itu bukan bilang 1000 hitungan bulan, tetapi simbol daripada saking banyaknya pahala yang kita dapatkan pada waktu itu. Bisa jadi lebih daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar juga disebut dengan, ditafsirkan dengan sempit. Kenapa sempit jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena pada malam itu tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong, beransur-ansur, bergantian turun ke bumi. Kalau kita lihat kejadian di media sosial sekarang ini, perang Iran dengan Amerika dan Israel, ya, meluncur itu apa namanya? Roket Sijil, Fatah dan lain sebagainya, itu langit bercahaya, rombongan itu roket-roket itu hampir seperti itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rombongan turun satu kali, belum lagi naik, ada lagi turun, bertebaran di muka bumi ini, bergantian. Kenapa? Karena kemuliaan yang turun pada malam itu. Yang turun itu bukan barang biasa. Bayangkan saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat uang yang dibawa dari bank mau disimpan di ATM, itu berapa pengawalan, ya, berapa security, berapa polisi yang mengawal dengan senjata lengkap. Itu baru uang yang dibawa. Belum lagi Al-Quran yang begitu mulia, maka hampir seluruh malaikat turun ke bumi saking mengawal apa yang dimuliakan, apa yang kemuliaan daripada Al-Quran itu sendiri.
Jamaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalun. Jadi tanazzalun itu berangsur-angsur, ya. Jadi Al-Qur'an setelah sampai di langit bumi, ia kemudian turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sempit pada waktu itu keadaan ketika malam Lailatul Qadar, saking banyaknya malaikat hadir di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kedamaian, keselamatan sampai terbit matahari, terbit fajar. Jadi saking malam-malam pada waktu itu luar biasanya, itu kejadiannya sampai terbit fajar. Betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun itu yang pertama adalah surah Al-Alaq. Ya, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut gemetaran, tiba-tiba disuruh membaca, Iqra, baca. Nabi Allah agak kebingungan, apa yang mau dibaca? Ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Apa yang mau dibaca? Dipeluklah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh lagi membaca, sama jawabannya. Ma ana biqari, saya tidak tahu apa yang mau dibaca. Saya tidak tahu membaca. Sampai 3 kali pelukan, kemudian malaikat Jibril membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah pertama, wahyu pertama itu adalah wahyu dalam bentuk perintah. Iqra, baca. Apa yang hendak dibaca? Apa saja. Apakah kita mau membaca alam raya? Ataukah kita membaca tentang kejadian-kejadian manusia? Ataukah kita membaca apa saja yang bisa dibaca, bisa menjadi ilmu pengetahuan? Silahkan baca. Apa saja profesi kita, silahkan. Silahkan baca. Dengan bacaanmu itu, dengan pengetahuanmu itu engkau menjadi dokter. Dengan pengetahuan yang engkau baca itu engkau menjadi polisi. Dengan pengetahuan yang engkau baca itu engkau menjadi tentara. Dengan pengetahuan yang engkau baca itu engkau menjadi profesor dan lain sebagainya. Tetapi dengan catatan kecil, bismi rabbik. Silahkan membaca, tetapi dasar yang paling dasar, pondasi kekuatan yang paling dasar adalah bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhanmu. Banyak sekarang membaca tetapi bukan dengan nama Tuhan. Akhirnya apa? Seharusnya lari ke kanan, kita lari ke kiri. Maka bismi rabbik, baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelukan malaikat Jibril itu mengajarkan kita kepada umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang tidak tahu, itu tidak harus dibenci. Kalau orang tidak paham, itu tidak disalahkan, tidak dihina, tidak dicaci maki, tetapi dirangkul. Anak-anak kita umpamanya disuruh ke masjid, belum dia ke masjid, maka bentuk sanksinya adalah kita peluk dia. Banyak kejadian-kejadian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita terlibat dalam peredaran narkoba. Anak-anak kita terlibat dalam geng motor dan lain sebagainya. Bukan karena anak itu miskin, bukan karena anak itu bodoh, tetapi anak itu bisa jadi kekurangan pelukan dari kedua orang tuanya, kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Orang tuanya mungkin pejabat, orang tuanya mungkin ilmuwan, orang tuanya mungkin ulama, ustadz dan lain sebagainya.
tetapi ia jarang memeluk anaknya, jarang memperhatikan dan menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Biasa kita dengar kisah yang masyhur, ada seorang ahli ibadah, sepasang ahli ibadah yang sudah hampir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh anaknya diteriaki, dilarang masuk surga, dan Allah mengabulkannya. Kenapa? Ia salat, ia tahajud, ia puasa Senin Kamis, ia rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, tidak pernah memerintahkan kepada anaknya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang kita baca itu adalah sesuatu yang mulia. Tidak ada bacaan yang ada di dunia ini yang ketika kita baca, apa kita pahami atau tidak, itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada bacaan yang punya aturan-aturan tersendiri di dalam membacanya. Ada hukum tajwidnya. Dulu saya ketika belajar ilmu tajwid jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mengetahui huruf ra, maka saya berasumsi, saya mengatakan kepada teman-teman saya, tidak ada ra di dalam Al-Quran, tetapi ra saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ra. Tetapi setelah menghatamkan 30 juz, lanjut ke pelajaran selanjutnya, ternyata ada huruf ra, tetapi dengan bacaan yang berbeda. Itu huruf ra. Bahkan bukan cuma huruf ra, ada huruf re, ada huruf re. Kapan dibaca itu ada kaidah-kaidahnya sendiri. Bahkan untuk berhenti wakaf itu tidak boleh sembarang berhenti kalau kita mengetahui tajwid. Saya dulu mengatakan, kenapa harus ada aturan wakaf ibtidah, berhenti, aturan berhenti di mana, aturan lanjut di mana. Jadi ada biasa kalau ikut musabaqah tilawah Al-Quran atau hafid Al-Quran, itu mulus bacaannya, benar semua, tetapi tidak juara. Bisa jadi karena wakaf ibtidahnya atau tempat berhenti dan memulai bacaannya yang salah. Kenapa bisa salah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Padahal sama saja kalau kita dengar. Tetapi ternyata kalau kita bahasa Indonesiakan, kalau orang Arab yang mendengarkan bacaan kita itu kadang geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena dia paham, artinya kita tidak paham. Coba kita bahasa Indonesiakan seperti ini jamaah yang dirahmati Allah. Menurut kabar burung, Pak Ustadz sakit. Nah itu kalau penempatan wakafnya, penempatan berhentinya benar. Satu kalimat yang sama, tetapi kita berhenti di sembarang tempat, itu bisa berbeda artinya. Menurut kabar burung Pak Ustadz sakit. Sama tadi, narasinya sama kalimatnya, tetapi berhenti di sembarang tempat menjadikan makna daripada kata itu sendiri berbeda. Begitu juga Al-Quran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tanda-tanda kecil yang ditulis di Al-Quran itu, oh huruf la waqafa ilai, nos dilarang berhenti di sini, ya. Kalau tanda rambu-rambu lintar S baru garis miring, oh dilarang berhenti. Sama di siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita buka Al-Quran di situ ada huruf la di situ. Seharusnya ya kalau kita mengetahui kaidah tajwid itu la waqafa ilai, bukan tempat berhenti di situ. Maka seharusnya kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa bisa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan kita memahami, meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Ustaz, tidak sampai nafasku. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar begitu Ustaz, tidak sampai juga nafasku. Mau minta apa? Berhenti pakai di situ. Tetapi dengan keyakinan itu bukan ayat ke-7.
Kenapa? Karena ada yang bilang, Ustaz, ada juga bacaan tidak Al-Fatihah tidak baca bismillah. Iya. Makanya ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dianggap satu ayat di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya 7 ayat. Maka kita yang meyakini bismillah itu ayat pertama, maka sebaiknya tidak berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tetapi secara ilmu qiraat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca bismillah, tetapi bacaannya tidak seperti yang masyhur yang kita baca. Yang kita baca ini namanya Al-Qur'an riwayat Hafiz an Asim. Yang biasa kita dengar itu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka riwayat ini yang tidak menganggap bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama, tetapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi bacaannya tidak seperti bacaan kita. Yang bermasalah sekarang, dia anggap bismillah itu bukan ayat pertama, tetapi bacaannya bacaan Hafiz al-Asim. Seharusnya bacanya begini, bukan maliki yaumiddin, tapi maliki yaumiddin. Begitu bacanya. Ada lagi, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bacaannya berbeda dengan kita. Kalau mau menganggap bahwa bismillah itu bukan ayat pertama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, pernah tahun berapa ada Al-Qur'an itu tersebar di media sosial. Khatnya, tulisannya bukan tulisan yang seperti di Al-Qur'an, ya. Yang kita pakai Al-Qur'an itu ada namanya khat naski. Khat yang dia pakai itu khat sulus, ya, agak panjang-panjang modelnya. Titiknya juga berbeda-beda. Maka narasinya di situ, ini gara-gara Jokowi sampai muncul Al-Quran lain-lain. Ya. Padahal ternyata Al-Quran itu adalah Al-Quran mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran yang kita pakai karena riwayatnya, bacaan mereka berbeda. Nah, itu riwayat Warash An-Nafi yang biasanya dipakai di daerah-daerah Maghribi, Maroko, Afrika dan lain sebagainya. Nah, ada biasa gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau orang baru mendengar, aliran sesat ini. Nah, padahal itu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 bacaan, bahkan ada 10, bahkan ada 15 perbedaan bacaan. Yang masyhur adalah riwayat Hafiz an Asim yang hampir seluruh dunia memakainya. Kenapa? Karena pada waktu itu pusat peradaban ada di Kufah. Peradaban ada terbesar itu ada di Kufah. Jadi kayak ibu kotanya pada waktu itu tuh yang menyebarkan Al-Quran dengan bacaan riwayat Hafiz an Asim. Ya. Biasanya riwayat ini bukan karena berbeda apa, berbeda dialek. Ya. Kayak Nabiun. Ya. Seharusnya Nabiun, tetapi susah disebut, maka Nabiyun. Nah, saya kira seperti itu karena waktu sangat terbatas sekali. Intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, kata Syekh Muhammad Iqbal, ulama Pakistan, Iqra'ul Quran ka'annama unzila ilaik. Bacalah Al-Quran itu seakan-akan diturunkan untukmu. Kalau bulan Al-Quran saja kita malas membacanya, maka yakin dan percaya lebih malas lagi kita kalau di luar daripada bulan Al-Quran. Umur kita tidak panjang, ada batasannya, maka bacalah Al-Quran. Salah satu solusi terbaik bagi kita yang punya permasalahan. Apapun masalah kita, maka rajinlah membaca Al-Quran. Seorang anak muda datang ke Imam Masjidil Haram, "Ya Syekh,
saya punya hati sangat gelisah sekali. Urusan-urusan saya terbentur semua. Apa yang dikatakan oleh Syekh, wahai anak muda, bacalah Al-Quran setiap hari semampumu. Tidak harus banyak-banyak pada hari ini, lalu engkau tidak membaca besok. Tetapi istiqamah berapa saja, yang jelas setiap hari engkau membaca Al-Quran. Berhari-hari Syekh itu mendatanginya lalu bertanya ke kamarnya apa yang dikatakan oleh anak muda itu. Alhamdulillah wahai Syekh, kegelisahan saya sudah tidak ada, urusan-urusan saya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.